Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pernah bayangin gak ada kapal laut raksasa yang berlayar di tengah gurun pasir? Ini bukan glitch di Google Maps ya, tapi beneran ada teman-teman. Coba kita zoom in ke gurun Taklamakan di Cina Barat Laut ya. Di tengah hamparan pasir yang super luas dan juga gersang seperti di planet lain itu, satelit nyatanya berhasil menangkap sebuah struktur aneh yang bentuknya plek ketiplek sama kapal Indo. Lengkap dengan bentuk landasan pacu dan deknya juga. Padahal kan kita tahu kalau kapal induk itu tempatnya di laut lepas yang sangat ganas, bukan di gurun pasir yang kering rontak. Kalau begitu, kira-kira apa nih yang coba disembunyikan sama Cina di sana? Di video kali ini kita akan membongkar rahasia yang coba ditutup-tutupin sama pemerintah Cina di padang gurun mereka yang begitu luas. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Penemuan struktur kapal. Zaman sekarang memang susah ya kalau mau ngumpetin rahasia tuh, apalagi kalau lawannya adalah teknologi satelit yang ada di mana-mana. Ingat kan sama berita heboh soal kota kuno di Amazon yang ketahuan lewat pemindaian udara? Nah, teknologi canggih kayak begitu juga baru aja membongkar rahasia besar di gurun terpencil Tiongkok Barat Laut, yaitu adalah di gurun Taklamakan. Di tengah hamparan pasir yang harusnya kosong melompong, ada satelit yang menangkap siluet raksasa yang bentuknya familiar banget tuh teman-teman. Bentuknya bukan piramida atau reruntuhan ya, tapi kapal induk Amerika Serikat. Dan juga bukan sembarangan kapal, dimensinya pas banget tuh sama USS Gerald R. Ford, yang mana adalah kapal induk tercanggih punyanya Amerika Serikat. Gak cuma itu juga, di dekatnya ada bentuk yang mirip banget seperti kapal perusak berjenis Arleigh Burke tuh teman-teman, dimana lengkap dengan detail deck dan juga cerobong asapnya. Lalu yang juga bikin mind blowing adalah jalur rel di sekitar kapal itu ya. Kalau di zoom out, jalurnya tuh kelihatan nukik dan juga aneh. Apa fungsinya? Ternyata untuk simulasi kapal bergerak teman-teman. Jadi ini bukan bangkai kapal beneran yang diangkut ke gurun ya. Kalau seperti itu kenapa dong dibangunnya di tempat terpencil yang gak ada apa-apa kayak begitu? Karena jawabannya simpel banget. Waktu terjadi akan ada apa-apa nih, ya memang gak akan ada yang terkena dampaknya. Soalnya diduga tuh tempat ini menjadi sebuah tempat pengujian teknologi rudalnya milik Tiongkok. Iya, Cina diduga kuat lagi menguji coba rudal balistik anti kapal. Mereka butuh target yang bentuk dan juga ukurannya persis seperti kapal musuh buat melatih akurasi rudal mereka tanpa membahayakan orang lain. Jadi kasar kata teman-teman, gurun itu disulap menjadi papan dart raksasa buat latihan perang ya. Tujuan utama. Kalau dibikin tanpa dites sama sekali, ya waktu perang beneran yang ada malah melenceng sana sini kan? Nah, awalnya Cina juga cuma pakai tiang-tiang logam doang tuh teman-teman buat ngetes sensor radarnya. Tapi sekarang mereka tuh sudah mengupgrade gila-gilaan. Targetnya bukan cuma tiang lagi, tapi replika fisik yang bentuknya itu persis seperti kapal perusak Amerika Serikat. Bahkan ada yang dipasang di atas rel kereta selebar 6 meter. Tujuannya biar targetnya itu bisa gerak zigzag teman-teman. Ya bener-bener deh simulasiin kapal musuh yang lagi manuver menghindar di lautan aja lah. Jadi mereka tuh beneran niat banget buat mempelajari dampak ledakannya secara real ya. Rudal yang diuji juga bukan kaleng-kaleng teman-teman. Namanya adalah Dongfeng 21D yang dijuluki sebagai carrier killer atau pembunuh kapal induk. Rudal balistik anti kapal ini punya jangkauan gila banget teman-teman. Dari 1500 km sampai 3700 km tuh untuk tipe Dongfeng 26-nya. Nah, dengan jarak sejauh itu, faktor gagalnya tuh tinggi banget lah kalau nggak sering dilatih ya. Mulai dari kapalnya bergeser dari lokasi awal mungkin, atau bisa aja kena sabotase di tengah jalan tuh. Nah, tapi kalau kayak begitu kenapa sih ujiannya harus di gurun terpencil dan juga bukan di laut lepas? Ini sebenarnya strategi yang jenius banget teman-teman, alias big brain moment ya. Kalau mereka tuh nembak di laut, negara tetangga ya bakal panik karena harus ngeluarin peringatan penerbangan atau notam. Dan yang paling bahaya tuh, puing-puing rudalnya bisa dipungut sama negara lain seperti Amerika Serikat buat dipelajari teknologinya. Sedangkan kalau di gurun sendiri gimana? Ya udah jelas aman, rahasia terjaga, dan puingnya juga tinggal disapu bersih doang tuh tanpa ada yang bisa ngintip kan? Konteks geopolitik.
Kita sama-sama tahu lah kalau Cina tuh main rahasia-rahasia seperti ini karena kondisi geopolitiknya tuh lagi nggak baik-baik aja kan. Apalagi di awal tahun 2025 itu sempat menjadi puncak tegangnya tuh gara-gara perang dagangnya Amerika Serikat, teman-teman. Belum lagi masalah di Laut Cina Selatan yang mereka klaim tuh sebagai wilayah nasional negaranya sendiri. Tapi dunia internasional termasuk Amerika Serikat nggak setuju tuh karena itu adalah jalur perdagangan super cuan dan kaya sumber daya alam. Makanya Amerika Serikat sering banget tuh kirim kapal induknya buat flexing kebebasan navigasi di situ, plus rajin latihan militer bareng sama negara Taiwan. Nah, Cina yang menganggap kalau Taiwan itu adalah provinsi mereka yang lagi nakal, jelas gerah banget lah ngeliat Amerika Serikat ikut campur. Disinilah teman-teman mainan kapal di gurun tadi tuh masuk akal ya. Itu adalah simulasi buat hancurin kapal induk Amerika Serikat dari jarak jauh. Pesannya simple, kalau kalian berani dekat-dekat, rudal kita bisa nyampe loh. Ini jelas bikin Amerika Serikat overthinking lah. Kalau maksa masuk tuh, resiko kena rudalnya besar banget. Yang mana ada lurgi bandar. Tapi kalau jaga jarak, kekuatan tempur mereka tuh jadi nggak maksimal. Dan plot twist terbesarnya apa? Cina jago banget gaslighting, teman-teman. Waktu ditanya soal foto satelit itu, pemerintah mereka, bahkan sekelas juru bicara Kemenlu aja tuh, bilangnya nggak tahu apa-apa. Tapi ini nggak sekali dua kali doang, teman-teman. Waktu dulu, dunia tuh sempet banget dihebohin juga sama Cina, gara-gara ngetes senjata hipersonik yang bolak-balik nembus atmosfer aja. Mereka bilangnya kalau ini ngetes pesawat luar angkasa yang habis didaur ulang, bukannya misil seperti tuduhan negara barat ya. Tapi banyak analisis yakin tuh kalau kebocoran informasi pangkalan gurun ini bukan kecolongan, tapi memang disengaja. Ini cara elegannya Cina bilang ke dunia, kita udah level up bos, jangan macam-macam ya. Ya sama kan kayak waktu parade militer kemarin, ada pesan rahasia yang ditunjukin tuh terutama buat Amerika kalau mereka nggak bisa macam-macam dan seenaknya lagi. Ya ini semua karena kemampuan militernya Tiongkok sekarang sudah bisa menggigit balik tuh siapapun yang mencoba buat menghalangi langkahnya. Jadi gimana nih menurut kalian sendiri teman-teman soal pangkalan militernya Cina yang ketahuan ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. So segitu dulu teman-teman untuk video hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.